Bang, hasil persidangannya Bang hari ini. Tanggapan atas saksi ahli Bang tadi Bang. Ya, jadi Apa? udah ya. Udah deh bang. Ini. Udah pakai Atma aja, Atma udah. Lanjut. Ya, Bang, apa lu, Bang? sudah ya. Iya ya bang. Aman, Bang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi itu ada agenda pemeriksaan ahli ya terkait dengan apa namanya permohonan ini gitu kan. Iya. Nah, ahli ini ada 3. Yang pertama itu adalah ahli forensik yang diajukan oleh Paula atau tim kuasa hukumnya. Yang kedua itu adalah ahli dokter anak ya. Ahli dokter anak itu menjelaskan tentang tumbuh kembang anak ini seperti apa. Nah, itu. Terus kemudian ada ahli digital forensik atau ahli IT. Nah, dari saksi yang diajukan ini, menurut kami itu yang paling penting itu adalah ahli forensik. Tapi bagaimana ahli psikologi. Tapi bagaimana materinya saya mohon maaf tidak bisa sampaikan juga karena ini persidangannya kan persidangan tertutup. Tapi prinsipnya dalam persidangan itu tadi ada ahli IT atau ahli digital itu sebenarnya tidak ada relevansinya ya dalam perkara ini. Karena ini bukan perkara pidana yang harus dibuktikan bagaimana metadatanya diambil, bagaimana video itu digambarkan dalam sebuah konstruksi digital gitu kan. Saya rasa tidak penting gitu. Nah, oleh karena itu tadi kami menyampaikan juga bahwa hal-hal yang dalam kaitannya hukum acara pidana itu hal-hal yang sudah diakui sama-sama itu ya sudahlah, tidak usah disampaikan lagi karena sudah dibenarkan gitu loh. Tetapi ada hal dalam video itu yang yang disangkal oleh Baim sendiri. Kira-kira begitu. Itu inti dari keterangan ini diajukan oleh ahli-ahli tadi. Begitu. Kenapa begitu? Oh, nggak ada. Di video tersebut ada kontak fisik antara Kalau penglihatan kami itu katanya siapa itu? ahli telematika. Yang tadi diwawancara. Betul. Nah, kalau penglihatan kami itu tidak ada kontak fisik, tapi bahwa itu ada percakapan yang serius ada. Tapi kalau kontak fisik, menurut penglihatan kami ya di dalam tadi tidak ada. Sampai ada terpental dari pihak wanita ini. Sangat itu berlebihan. Iya, kan ada CCTV-nya juga mungkin. Dorong itu berarti kan pakai tangan begini, orang lagi begini nggak ada dorong-dorongan. Sampai terdorong seperti itu, tapi itu kan artinya ada kontak fisik. Ngobrol ini Kalau verbal kan tidak ada kontak fisik. Iya, tidak ada kontak fisik. Memang tidak ada kontak fisik. Ketika ada seorang yang terlibat seperti itu, kan ada kontak fisik. Ya makanya saya bilang itu adanya statement terpental itu dari mana? Dari video yang dilihat oleh pakar telematika bahwa ada 2 orang lagi Dari persidangan tadi tidak ada yang terpental. Persidangan tadi. video CCTV. Iya, yang dimaksud sama yang kalian, yang teman-teman media tadi bilang itu, oleh ahlinya kan bilang ada yang terpental, dan begitu kan. Nah, kami melihat dalam fakta persidangan itu tidak ada yang terpental, gitu. Nah, kalau ada kesimpulan terpental, yaitu terserahlah mereka, bagian mereka, karena mereka yang ngajuin ahli, mereka yang bilang terpental. Tapi kalau kami lihat tidak ada yang terpental begini, nggak ada. Itu biasa, ada pembicaraan serius. Kalau kontak Gitu. fisik yang kayak cuma ini, kayak Nggak ada kontak fisik. Intinya nggak ada kontak fisik di situ. Gitu. Makanya saya bilang itu kalau ada kesimpulan, ada yang terpental, itu tidak ada. Gitu. Apalagi sampai kontak fisik nggak ada. Kalau tadi di dalam persidangan tuh kayaknya Arun tuh ini juga ada perdebatan antara kedua prinsipal. Perdebatan antara Baim sama Paula ada terjadi, memang cukup panjang lah mereka berdua itu ya, sama-sama mencari. Jadi begini prinsipnya, mereka mau mencari kebenaran, kami juga mencari kebenaran. Nah, perdebatan itu jangan kemudian diartikan sebagai upaya adalah untuk melakukan perlawanan yang tidak jelas, tapi itu harus diartikan sebagai upaya untuk mencari keadilan bersama, bahwa kami merasa ini tidak adil,
silahkan. Bahwa mereka juga merasa itu tidak adil, ya silahkan, kan begitu. Nah inilah yang kita uji bersama di persidangan. Tapi Baim sendiri katanya tadi ada suara lebih keras gitu dari Baim sendiri tuh. Itu karena apa sih Bang? Nah itu materi, kalau itu materi dari persidangan di dalam video itu nggak bisa saya sampaikan. Pemicunya ada, kenapa sampai ada suara keras, itu ada pemicunya. Sehingga tadi itu ada obrolan gitu kan antara si ini sama Baim, antara Paula dan Baim itu ada. Sebatas argumen saja, selebihnya tidak ada. Apalagi sampai ada kontak fisik itu nggak ada. Selanjutnya Baim sendiri akan mendatangkan juga saksi lagi untuk menepis. Tadi Baim menyampaikan sebelum persidangan berakhir, dia bilang saya mau mengajukan ada sekitar 2 atau 3 bukti lagi ya, terkait dengan sebenarnya ada kelanjutan dari versi yang tadi dilakukan analisis oleh ahli tadi itu ada video berikutnya yang tidak dilakukan analisis. Nah itulah kemudian yang akan mau disampaikan kepada majelis hakim lagi untuk dijadikan bukti. Nah dari situ nanti rangkaiannya kan harus jelas, ini peristiwa ini terjadinya jam berapa, yang tadi dianalisis itu terjadi kalau saya nggak salah baca tadi itu di bulan tahun 2024 sekitar bulan Juni apa Juli. Nah setelahnya itu di beberapa menit kemudian itu ada lagi sebenarnya video itu gitu loh. Nah itu juga sebenarnya ada video yang kalau menurut Baim itu yang sebenarnya lebih penting untuk dikupas, tapi sebenarnya tidak disampaikan oleh Paula dan tim kuasa hukum. Artinya video tadi CCTV itu tidak utuh diperlihatkan? Iya, tidak utuh. Dan itu sudah dinyatakan oleh ahli. Saya memang tidak memeriksa utuh. Ahli memang menyatakan saya tidak memeriksa utuh soal video itu. Ahli cuma diminta sama Paula dan tim kuasa hukumnya untuk memeriksa video ini gitu. Nah yang lain-lain nggak ada. Artinya membantah dengan Adanya tindak. Ya nggak ada tuh, nggak ada kontak-kontakan begitu, nggak ada. Bang, kan ini statusnya juga Paula sama Baim masih suami istri ya Bang. Mungkin kemarin ada pernyataan dari kuasa hukum Paula kalau anaknya tidak dipertemukan dan dibawa syuting tanpa izin ke ibunya sendiri, itu gimana sih Bang? Dibatasi untuk bertemu gimana tuh Bang? Kan dari awal Baim sendiri sudah sampaikan bahwa beliau itu tidak pernah membatasi, tidak pernah menghalang-halangi Paula untuk bertemu anaknya ya. Soal ada tadi yang bilang dibawa keluar kota itu kalau dibilang saya tidak tahu ya kalau memang ada dibawa keluar kota karena kan sampai urusan pribadinya Baim seperti urusan pekerjaan, bawa keluar kota itu kita nggak masuk sampai ke sana gitu. Jadi kalau pertanyaan itu saya nggak tahu lah ya. Gitu. Bang, kenapa sih hari ini Bang Fahmi tidak ikut Ada menemani urusan atau keluarga seperti apa? beliau lagi mendadak, beliau ada urusan keluarga ya. Saya ditelepon untuk ini juga mendampingi Baim dalam proses persidangan gitu. Oke. Gitu ya. Oke. Gitu ya. Terima kasih, Bang. Oke, sama-sama.